wabarakatuh. Hari ini selamat siang untuk seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah semester pendek ya di mata kuliah promosi kesehatan. Sebenarnya untuk mata kuliah ini kalau secara regulernya itu diberikan di semester 3 ya, tapi bisa diambil juga untuk mahasiswa yang sudah melewati semester 1 dan semester 2. Itu ada di kuliah semester pendek ini. Jadi untuk pengajarnya ya itu sebenarnya ada 3 orang ya, 3 orang pengajar, saya sebagai koordinator mata kuliah, kemudian ada Bu Anissa Rahmawati atau Bu Ica, sama Pak Amin Arigosachi. Jadi sebelumnya mungkin sudah kenal ya dengan 2 pengajar lainnya, baik itu Bu Ica ataupun Pak Amin ya. Kalau Pak Amin ini kemarin rasanya di dasar Promkes ya, benar nggak? Dasar Promkes pas kalian semester 1, sedangkan kalau Bu Ica sendiri itu di semester 2 kemarin komunikasi kesehatan. Nah, jadi kami yang akan mengajar untuk mata kuliah SP ini di semester pendek saat ini ya. Jadi mata kuliahnya juga kemarin sebenarnya ada satu lagi ya mata kuliah yang memang ditawarkan dari Prodi, tapi kalau saya lihat sih kayaknya apa ya, yang PPM lahan basah ya, mungkin banyak juga yang ngambil atau semester kalian atau semester yang di atas kalian. Saya rasa tuh nggak bisa diambil semester pendek karena memang materinya itu cukup padat ya, dan juga harus mengerti dulu nih dasar-dasarnya. Jadi kalian harus mengerti dulu tentang PPM dulu atau pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, baru bisa ke PPM lahan basah gitu ya. Nah, jadi untuk mata kuliah promosi kesehatan ini sebenarnya kontrak perkuliahannya sama ya dengan mata kuliah yang lain mungkin, atau mata kuliah komunikasi kesehatan kemarin gitu ya. Jadi semuanya akan dinilai untuk apa ya, salah satu proses administrasi gitu ya. Kehadiran itu kalian harus hadir minimal 12 kali sesi perkuliahan gitu ya. Atau juga ditambah dengan 1 kali UTS dan juga 1 kali UAS. Suara saya kira-kira kedengaran nggak? Jelas nggak? Jelas, Bu. Maaf ya, itu ada agak berisik sedikit. Nah, jadi kalau kalian misalnya hadir 11 kali atau hadirnya 10 kali, itu berarti nanti silahkan dikoordinasikan ke Kodik untuk minta tugas gitu ya, untuk minta tugas menggantikan beberapa pertemuan yang nggak bisa kalian terima gitu ya. Silakan hubungin saya, nanti akan saya berikan tugasnya. Nah, untuk komposisi nilai sendiri, sebenarnya kita ada 3 ya, komponen nilai, ada kuis dan tugas, kemudian ada UTS dan juga UAS. Nah, seperti biasa, UAS itu akan komposisinya lebih besar dibandingkan dengan komposisi yang lain ya, sebesar 40%, UTS itu harus di bawah UAS, jadi sekitar 35%, dan kuis ditambah juga dengan tugas itu sebesar 25%. Jadi nanti akan ada tugas baik dari saya ataupun dari Bu Ica atau nanti dari Pak Amin gitu ya, sebagai proses pembelajaran kalian juga, dan itu akan dinilai ya. Nanti akan ada komponen nilainya. Nah, kemudian kalau semuanya sebenarnya kalau kontrak udah bisa dilihat ya, bisa di-download di e-learning ya. Jadi ini sama aja sih dengan perkuliahan sebelumnya. Bedanya SP gitu ya, apa sih semester pendek dibandingkan dengan semester yang reguler biasa, itu di waktunya. Jadi yang semestinya kalian dalam 1 minggu itu cuman ketemu 1 kali nih dengan mata kuliah ini gitu ya, kalau di semester pendek itu bisa sampai 2 atau 3 kali ya. Jadi jangan bosen karena memang kita cuma dikasih waktu kalau semester pendek itu maksimal 2 bulan. Jadi harusnya startnya itu di minggu kemarin ya, di tanggal 1 Juni sampai 25 Juli ya. Jadi nanti pas tanggal 26 sampai tanggal 28 itu kita akan UAS ya di antara tanggal itu. Saya pilihnya kemarin tanggal 28 ya, karena tanggal 26-nya kita masih ada 1 pertemuan lagi. Jadi kita UAS di tanggal 28 dan nanti nilainya maksimal diupload di tanggal 30. Jadi
kemungkinan kalaupun memang nanti ada perbaikan, mungkin di dalam 1 hari itu gitu ya, ataupun di tanggal 29-nya. Kalaupun memang ada yang harus ikut perbaikan ya, supaya nilainya juga kalau bisa diperbaiki ya diperbaiki, kalau memang ternyata kurang memuaskan bisa kalian ambil lagi di semester ketiga, yang memang seharusnya kalian dapat mata kuliah ini kan di semester ketiga kan. Nah, jadi bisa nanti diulang lagi gitu ya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Oke. Nah, ini beberapa topik perkuliahan ya, ada sekitar 14 topik ya. Ada juga yang dia nanti dikasih sesi untuk kalau nggak salah ada tugas ya, penugasan kalian baik individu ataupun kelompok nanti. Untuk hari ini sebenarnya cuma deskripsi mata kuliah sama kontrak perkuliahan ya. Mungkin saya akan mereview sedikit tentang tentang promkes ya. Jadi kalian kan sebenarnya sudah dapat tuh materi tentang dasar promosi kesehatan, tentang komunikasi kesehatan, tapi saya cuma ingin mengingatkan ya, sebagai pengantar nanti untuk perkuliahan kita di mata kuliah ini kira-kira apa sih bahasannya gitu ya, mengingatkan kalian lagi juga gitu. Nah, materi yang selanjutnya itu besok tentang konsep budaya, kaitannya dengan kesehatan masyarakat, kemudian masih dengan saya itu tentang kapasitas individu, kemudian tentang pengembangan indikator dan baseline survei di lapangan ya. Nah, sudah pertemuan kelima itu dengan Pak Amin. Pak Amin itu tentang konsep komunitas, kemudian partisipasi masyarakat, kemudian juga kapasitas lingkungan dan promosi kesehatan, dan di tanggal 28 Juni itu ada UTS dengan saya. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Amin ya, proses promosi kesehatan di komunitas, faktor sosial dalam kesehatan masyarakat, itu sudah masuk sesinya Bu Ica. Kemudian konsep perubahan sosial, nah ini saya ada perbaikan sedikit ya, konsep perubahan sosial ini nanti digantikan sama Pak Amin. Ya, jadi bukan dengan Bu Ica. Nanti saya yang perbaikannya akan saya kasih ke Kodik ya. Kemudian kemitraan dengan Bu Ica, kapasitas organisasi, kemudian implementasi promosi kesehatan di komunitas, kemudian ada tugas ya, penugasan akhir, dan tanggal 28 Julinya kita akan UAS ya dengan Bu Ica. Nah, untuk perkuliahan ini sebenarnya kalau saya sih ya, mungkin Zoom ini untuk pertemuan pertama aja sih ya, karena memang mesti bertemu dan mesti menjelaskan kira-kira kontrak perkuliahannya seperti apa, apakah disepakati atau enggak dengan kalian ya. Apabila ada pertanyaan terkait dengan kontrak kuliah, kita diskusikan pada saat ini, sehingga saya merasa perlu untuk menggunakan Zoom. Tapi untuk materi konsep budaya, kapasitas individu, kemudian pengembangan indikator gitu ya, baik itu UTS nanti saya menggunakan sistem e-learning. Jadi mungkin sudah 1 tahun ya kurang lebih kalian kenal kemudian pakai sistem e-learning. Kalau bisa sih dipahamin ya. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu susah mengakses gitu ya. Itu kan ada ininya ada perbaikan maintenance-nya. Kemudian kalau pakai e-learning untuk UTS atau UAS itu berarti perlu memperhatikan kuotanya, kemudian akses internetnya seperti apa. Karena kalau kemarin itu ada permasalahan seperti ini, Bu, tiba-tiba ngehang gitu ya, pas lagi ngerjain UTS atau UAS, tiba-tiba keluar, terus masuk lagi dia sudah mungkin habis waktunya dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kalian tanggulangin lah yang seperti itu ya, yang sifatnya teknis, karena kalian sudah tahu kira-kira masalahnya tuh bakalan seperti apa kalau pakai e-learning ya. Jadi benar-benar dipersiapkan gitu, karena SP ini enggak kalau bisa sih bukan cuma sekedar coba-coba ya. Saya harapkan bukan sekedar cuma coba-coba, jadi kalian pun juga harus serius walaupun masa belajarnya itu dipersingkat gitu. Ya, jadi istilahnya usaha kalian tuh harus lebih banyak untuk memahami materi dalam waktu yang singkat, kalian bisa paham gitu ya. Jadi kita maksimalkan di proses belajarnya. Ya, jadi kalau ada yang tidak dipahami, ada yang kurang dia mengerti, silakan ditanyakan kepada masing-masing dosen, baik itu via forum diskusi ya, ataupun kalau mau menyampaikan ke Kodik, ada Bu beberapa teman yang nggak paham tentang topik ini gitu ya. Nanti mungkin di sela-sela ini akan saya adakan Zoom lagi gitu untuk mengklarifikasi ya materi tersebut apakah memang sudah kalian terima dengan baik atau enggak.
Jadi kita sistemnya fleksibel aja. Tapi saya rencanakan untuk materi saya itu dikasih via e-learning. Dan mungkin di pengajar yang lain, baik Bu Ica ataupun Pak Amin, punya metode yang berbeda. Nah, itu saya serahkan ke dosennya masing-masing gitu ya. Saya nggak membatasi mereka harus pakai e-learning. Atau nanti Bu Ica mau pakai Google Meeting, boleh nggak Bu? Ya itu terserah Bu Ica. Ya, jadi ikutin saja kira-kira regulasi atau cara metode pembelajaran seperti apa untuk masing-masing dosen tersebut. Nah, sebelum saya mereview gitu ya, apa itu promosi kesehatan, kira-kira ada yang mau didiskusikan nggak tentang kontrak perkuliahan, topik perkuliahan? Apakah ada saran dari kalian misalnya Bu, untuk topik yang ini diganti aja misalnya, atau lain sebagainya? Atau ada masukan dari 2 semester kemarin gitu ya, gimana tentang cara UTS, atau kendala-kendalanya, dan lain sebagainya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sudah setuju semua berarti ya dengan yang tadi, kontrak kuliahnya, komposisi nilainya seperti ini? Nggak ada yang mau protes? Oke ya, berarti nanti sebenarnya kalau mau menanyakan gitu ya, nilai akhirnya tuh berapa, kok bisa nilainya dapet C, kok bisa misalnya saya sama teman saya dapat B, tapi kok teman saya C gitu ya nilai akhirnya, yaitu silakan aja sih. Saya pun juga menerapkan sama seperti semester kemarin ya, saya akan berikan nilai UTS-nya berapa sehingga kalian bisa kira-kira gitu ya, kalau nilai saya seperti ini di UTS, nilai saya seperti ini UAS, kira-kira saya berhak nggak sih dapat nilai B, atau apa memang saya dapat nilai C-nya itu dapat dari mana gitu ya. Nah, saya akan open ya tentang nilai, sistem penilaian. Selama ini juga saya rasa itu mengurangi protes-protes ya. Kalau sebelumnya gitu ya, mungkin bisa tanyakan sama kakak tingkatnya, jarang sih ada yang mau membuka nilai UTS sama UAS-nya gitu. Yang istilahnya menginformasikan ke mahasiswa, oh ini loh nilai UTS kamu. Dan pada akhirnya saya ngerasa pas sudah UAS, semua tuh pada protes. Kenapa sih nilai saya seperti ini Bu? Padahal kemarin rasanya sudah maksimal. Karena memang kalian nggak tahu hasilnya itu seperti apa. Nah, sudah 1 tahun ini diterapkan ya, baik itu di dasar Promkes ataupun di Komkes, dan itu meminimalisir sekali yang namanya protes-protes ya, karena sudah sadar nilai UTS-nya sekian, UAS-nya sekian, oh wajarnya saya dapat nilai seperti ini gitu. Kita pun juga sebagai tenaga pengajar nggak akan istilahnya menutupin ataupun mengkondisikan nilai dan lain sebagainya itu nggak ada. Jadi itu berdasarkan semuanya usaha kalian seperti apa. Paling usaha yang bisa diberikan oleh tim pengajar itu memberikan kalian perbaikan. Ya, kalau misalkan kalian nilainya kurang dari 70 ya, itu akan ada perbaikan dan maksimalnya nilainya sekian gitu yang bisa didapatkan. Nah itu kalau menurut saya sudah kompensasi ya, sudah dikasih kesempatan kedua. Ada beberapa orang yang ketika kesempatan keduanya dikasih ya tetap aja, tetap nilainya seperti itu, ya udah berarti memang mungkin ya perlu dimaksimalkan lagi nanti ya, perlu mengulang, perlu ngambil mata kuliahnya lagi. Jadi kalau menurut saya sekarang sudah cukup baik lah ya, kita sudah atur sistem penilaiannya dan bisa fair antara pengajar sama mahasiswanya gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita sudah sepakat berarti tentang kontrak sama topik-topik perkuliahannya ya. Nah, ini mungkin saya akan mereview dikit ya, sebenarnya apa itu promosi kesehatan ya. Karena memang pas semester kemarin mungkin lebih banyak dibicarakan tentang proses komunikasi ya, gimana caranya berkomunikasi, komponen komunikasi itu apa aja gitu ya. Sehingga kita perlu menyegarkan lagi ingatan tentang dasar promosi kesehatan. Sebenarnya sudah ada ya dijelaskan pokok-pokok atau konsep dari promosi kesehatan itu apa, tapi perlu kita refresh lagi lah.
Nah, kira-kira ada nggak yang masih mengingat sebenarnya apa sih itu promosi kesehatan? Ada Izin nggak? menjawab, Bu. Ya, boleh. Menurut Nilam itu promosi kesehatan adalah suatu upaya atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh beberapa lembaga atau per individu atau per kelompok sekalipun untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dan setinggi-tingginya. Oke. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi tadi dikatakan saya menggarisbawahi bahwa yang melaksanakan promosi kesehatan itu bisa individu tadi ya, bisa kelompok, bisa masyarakat ya, ataupun organisasi atau instansi gitu ya. Tujuannya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal ya, seperti itu. Ada lagi nggak pendapat yang lain dari temannya tadi? Ada nggak lagi? Kalau dari unsur katanya sebenarnya ada dua ya. Ada kata promosi dan ada kata kesehatan. Jadi sebenarnya yang kalau kita pahami promosi itu yang gimana sih? Kalau kita lihat sering jalan-jalan gitu ya ke mall, orang itu ada yang menawarkan produk gitu ya. Itu bisa kita katakan sebagai dia mempromosikan si produk itu, benar nggak? Nah, berarti promosi itu apa? Ya kita menawarkan, kemudian supaya si orang ini tertarik terhadap apa tuh? Terhadap si kesehatan itu tadi. Jadi yang dipromosikan atau yang diperkenalkan gitu ya, yang diajak orang-orang itu untuk melakukan itu ya seputar kesehatan tadi ya. Jadi sebelum kita istilahnya mempromosikan atau memperkenalkan si kesehatan ini, kita sebagai yang jualan gitu ya, atau kita sebagai aktornya tuh harus ngerti dulu apa yang mau saya promosikan, komponen apanya dari kesehatan yang akan saya berikan ke masyarakat gitu. Jadi ya kita harus paham dulu dasar-dasarnya gitu ya. Mungkin terhadap beberapa masalah kesehatan yang memang sering dialami sama masyarakat tuh kita perlu tahu ya. Misalnya masyarakat Indonesia itu atau di masyarakat kelurahan A itu mereka paling sering kena masalah kesehatan apa sih? Misalnya demam kah, batuk kah misalnya gitu ya, atau diare. Nah, sebelum kita memperkenalkan istilahnya atau mempromosikan gitu ya, kita harus pelajari dulu yang namanya diare itu apa sih, penyakitnya tuh karena apa ya. Kemudian gimana caranya supaya bisa mengurangi si diarenya itu. Nah, kalau kita sudah paham, baru kita bisa kasih tahu ke masyarakat. Nah, jadi kita pun juga harus belajar gitu ya, sedikit banyak tentang situasi yang ada di masyarakat. Baru kita nanti bisa mempromosikan si kesehatan ini tadi. Ya, jadi kalau saya bisa mengutip ya dari pengertian WHO ya, kalau promosi kesehatan itu adalah usaha sebenarnya ya, usaha, upaya ataupun proses dari kita ya untuk mengendalikan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan kita. Nah, saya akan mengajak kalian melihat ya, tadi saya katakan kan kalau kita mau mempromosikan kesehatan ya kita harus tahu dulu ya kondisi di lingkungan masyarakat itu yang seperti apa. Masyarakatnya itu harus kita kenali ya, baik dari segi unsur budayanya ataupun dari segi perilakunya ya, kebiasaan hidupnya seperti apa. Nah, ini ya, kira-kira pernah nggak melihat situasi masyarakat yang seperti di gambar ini? Pernah nggak? Ya, pernah ya. Mungkin ini pada belum masuk ke kampus semua ya, tapi paling enggak lah kalau ada mahasiswa yang dari Palembang ataupun dari UI ya dan sekitarnya. Kalau kita mau jalan tuh ya, kalau kita tinggalnya di Palembang, mau kuliah ke FKM Unsri ya, di sepanjang jalan itu kan kita melewati yang namanya pemulutan. Nah, mungkin ada beberapa yang tahu ya, pemulutan itu kayak ginilah kurang lebih ya, masyarakatnya masih menerapkan ini apa nih, ngapain sih masyarakatnya itu coba? Nah, nyuci di sungai, mandi di sungai, BAB di sungai, ya masak menggunakan air sungai itulah gitu. Nah, ini merupakan gambaran nyata ada loh ya masyarakat yang masih seperti ini ya, walaupun ya nggak semua masyarakat sih, tapi masih ada gitu ya. Mungkin di zaman kalian nanti
kalian akan ketemu juga ya kondisi seperti ini ketika kalian PBL atau pengalaman belajar lapangan. Ya, itu rasanya di semester 5 mau ke semester 6 atau pasti semester 6 gitu ya. Kalian akan diajak untuk turun ke lapangan melihat gambaran-gambaran yang seperti ini atau mungkin juga mengalami hal-hal yang seperti ini nantinya gitu. Karena PBL itu akan 1 bulan kalian tinggal di sana. Ya, jadi mengenali perilaku masyarakat, kalian pun juga akan berbaur dengan masyarakat, mungkin akan sedikit banyak ngerasain yang namanya mandi di sungai itu seperti apa, ya, atau BAB dan BAK di sungai itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi ya memang seperti inilah ya situasi ataupun gambaran yang terjadi di masyarakat itu, dan perilaku seperti ini ya itu akan sangat berpengaruh sekali dengan derajat kesehatan masyarakat. Ya, bayangin aja kalau dia mandi di situ ya, apalagi di sekitar situ tuh di gambar yang ini ya, itu ada mungkin terlihat ya sedikit bekas sampah-sampah gitu ya, plastik-plastik. Otomatis kita bisa dapat nih gambaran orang itu kadang-kadang juga membuang sampah ke situ. Kemudian airnya itu kita pakai mandi, kita pakai cuci baju, kita pakai cuci piring, kadang-kadang juga jadi air minum. Nah, itu seperti apa kira-kira? Ya. Nah, jadi inilah yang memang akan kita hadapin dan kita harus mempromosikan itu tadi. Kalau cara seperti itu yang namanya perilaku gaya hidup yang kurang sehat. Karena kenapa? Alasannya kita mengklaim itu kurang sehat itu kenapa? Karena tadi bayangin aja gitu ya, semua kegiatan masyarakat tuh bertumpu di sungai dan mereka belum mengarahkan ya biasa kan pakai air sungai. Selama ini nggak ada keluhan kesehatan apa-apa kok. Terus kenapa kami mesti berubah gitu ya? Nah, kita harus memperkenalkan dan meyakinkan mereka. Ya, karena kenapa? Ya mungkin kalau sekarang tuh nggak kerasa dampaknya. Tapi yang pasti gitu ya, itu akan mempengaruhi derajat kesehatan di masa mendatang. Ya, kondisi-kondisi seperti ini, apalagi kalau untuk anak-anak gitu ya, penyakit infeksi itu kan sering terjadi gitu ya di anak-anak. Nah, ketika anak-anak itu sering mengalami diare, otomatis tubuhnya itu akan kehilangan kemampuan untuk menyerap yang namanya nutrisi makanan. Nah, jadi kita harapkan si anak-anak ini yang tadinya mungkin dianggap diare ya biasa lah ya, namanya anak-anak gitu ya. Tapi ini merupakan sebuah kejadian yang luar biasa ketika itu memang ada dampaknya ke mungkin ke kesehatan mereka, ke cara mereka apa ya, kemampuan mereka untuk menangkap pelajaran ya. Dari mana kaitannya kemampuan mereka menangkap ya di gizinya tentunya gitu ya. Ketika orang terkena diare, apalagi masa anak-anak yang memang istilahnya golden age gitu ya, dia kena diare, sakit, nah pulihnya itu akan membutuhkan apa ya, banyak hal-hal yang dikorbankan gitu supaya dia kembali sehat. Nah kalau bisa masyarakat itu menghindari anaknya untuk terkena diare. Caranya gimana ya? Kita ubah cara hidupnya ya, mengkonsumsi air yang lebih sehat gitu ya, yang lebih bersih. Kemudian juga memperbaiki pola makannya ya. Sejauh ini pola makan yang penting gak makan nasi, pakai kecapnya jadilah misalnya ya. Jadi harus diperbaiki. Jadi harus ada sayurnya, harus ada lauknya supaya tadi si anak ini tadi bisa tumbuh dengan baik ya. Ketika dia sudah tumbuh dengan baik, apa ya? Ketika dia dewasa akan dapat pekerjaan yang baik juga. Kemudian pekerjaan yang baik akan menghasilkan gaji yang cukup untuk dia memenuhi kebutuhan makannya dan akhirnya bisa keluar dari yang namanya lingkaran setan itu tadi gitu ya. Jadi bisa memperbaiki kualitas hidupnya, bisa menghasilkan generasi yang lebih baik daripada dirinya dan itu yang kita harapkan. Ya itu akhir yang akan kita capai gitu. Nah, itulah sebenarnya akhir dari kegiatan promosi kesehatan yang menciptakan derajat kesehatan yang baik, yang optimal, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat gitu. Nah, satu lagi refleksi situasi masyarakat yang memang ada gitu ya. Mungkin jarang kita temui tapi ada gitu ya. Nah, nih orang akan lebih memilih ya makan makanan yang fast food gitu ya. Apalagi melihat dengan teknologi dan juga peradaban yang sekarang, di mana fast food itu banyak-banyak macamnya. Kalau zaman dulu mungkin cuma ayam goreng aja ya. Kalau sekarang sudah banyak sekali ragamnya, ada hotdog, ada kebab, ada hamburger, ada pizza, dan itu semuanya
ya jadi lifestyle gitu ya. Lo tuh nggak keren kalau nggak makan makanan ini, bener nggak? Nggak pernah duduk di restoran pizza misalnya gitu ya. Jadi sebuah gaya hidup itu akan mempengaruhi segala segi dari kehidupan. Sehingga ya itu tadi gambaran di sampingnya itu ya, karena kita ya terbawa dengan perilaku hidup yang seperti itu sehingga generasi berikutnya pun akan aneh dengan yang namanya makan sayur. Sangat susah sekarang ya mengedukasi anak-anak untuk makan sayur, untuk menyenangi rasa sayur-sayuran, buah-buahan yang sebenarnya macam-macam sebenarnya rasanya gitu ya, dan mereka harus memakan itu supaya bisa sehat ya, supaya bisa seimbang lah ya, nggak cuman makan proteinnya aja, nggak cuman makan lemaknya aja, tapi dari serat, vitamin, mineral itu bisa kita dapatkan dari vitamin dan juga buah, benar nggak? Nah, seperti inilah istilahnya. Kalau tadi kan mungkin masalahnya di kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menengah ke bawah ya. Kalau ini nih masalah sosial ekonomi masyarakat yang menengah ke atas ya, tentang kebiasaan konsumsi dia, tentang kebiasaan dia beraktivitas fisik gitu ya. Karena dia sudah berkecukupan, semua aksesnya itu ada, dia ada kendaraan, kemudian ada TV, mungkin ya, ada gadget-gadget yang bisa memudahkan dia untuk beraktivitas sehingga dia lupa yang namanya aktivitas fisik. Tetap harus nyapu, misalnya tetap harus ngepel, nyuci baju, yang penting bergerak gitu. Nah, itu yang kadang-kadang dilupakan juga masyarakat modern zaman sekarang gitu ya. Nah, itu yang perlu kita ingatkan. Jadi, sasaran kita nggak melulu masyarakat yang punya sosial ekonomi menengah ke bawah. Karena tadi kita lihat, mereka ini nggak punya kemampuan untuk menciptakan perilaku hidup yang sehat karena ya sumber dayanya sedikit dan lain sebagainya. Ternyata masalah kesehatan itu juga ada di masyarakat yang sosial ekonominya sudah baik. Jadi promkes itu menyasar semua kelompok gitu ya. Nggak cuma yang miskin aja atau yang istilahnya terpencil aja, tapi yang sangat modern pun juga bisa kita edukasi. Ya bisa jadi sasarannya si promkes. Nah itu kurang lebih ya dari refleksi situasi masyarakat yang sekarang. Nah, sekarang nih misalnya ya kita kaitkan dengan COVID gitu ya. Kalau dilihat di gambaran pasar ini ya, ada beberapa yang memang sudah menerapkan ya pakai masker, kemudian mungkin menjaga jarak sedikit gitu ya. Tapi ada juga ternyata di gambaran ini yang nggak pakai masker atau pakai masker tapi taruhnya di dagu. Nah itu juga ya, itu merupakan ragam dari perilaku manusia ya. Kita bisa menyelami sebenarnya. Kenapa sih Pak masker itu kan pakainya itu di hidung ya, menutupi mulut hingga dengan leher. Kenapa Bapak pakainya di dagu ke bawah gitu ya, sampai ke leher? Alasannya tuh apa? Nah, itu yang perlu kita dalamin. Dan di situ juga sebenarnya merupakan seninya dari promkes untuk memahami kira-kira kenapa mereka melakukan ini, kenapa mereka melakukan itu. Sehingga ketika kita mau menyusun sebuah program, itu bisa menjawab kenapanya tadi gitu. Kita bisa memberikan alternatif ya, di mana mereka ataupun masyarakat itu bisa menerima, oh ini nih bisa saya lakukan loh, nggak sulit loh gitu ya. Dan ternyata bisa lebih sehat, bisa melindungi saya gitu. Misalnya alasan mereka kenapa sih orang-orang tuh pakai maskernya ke bawah ya, karena sesek gitu ya. Oh berarti salah satu inovasi yang bisa kita berikan atau saran yang bisa kita berikan ke penyedia produk masker misalnya, gimana caranya masker itu dia nggak terlalu menyesakkan gitu ya. Nah, itu bisa berinovasi. Jadi kita pun juga tenaga promkes gitu ya, ataupun tenaga kesehatan masyarakat bisa mengembangkan teknologi-teknologi ya, bisa bermain dengan hal-hal itu, jadi nggak terbatas cuman mempelajari tentang kesehatan aja. Nah, jadi bisa dikombinasikan gitu ya. Nah, ada juga tentang unsur budaya ya. Mungkin ini di sesi pertemuan selanjutnya. Tapi mungkin sekarang akan saya sedikit lebih jelasin ya. Di gambaran sebelahnya tuh katanya, jika kau takut dengan corona, lantas Tuhan kau anggap apa gitu. Jadi maksudnya ya nggak perlu takut sama corona, ya pergi aja. Namanya kematian, sakit itu merupakan ajal ya yang sudah ditakdirkan. Nah, sebenarnya kita pun juga bisa mempromosikan loh. Kalau misalkan kamu memang menghargai gitu ya, menghargai kesehatan yang sudah diberikan Tuhan, seharusnya kamu jaga dengan baik, benar nggak? Jangan sampai sakit.
Nah, jadi kita bisa istilahnya mengangkat topik-topik unsur-unsur budaya, unsur-unsur religi gitu ya. Kita bisa arahkan itu untuk membuat mereka tertarik dengan yang namanya promosi kesehatan atau tertarik dengan yang namanya hidup sehat gitu. Nah, tinggal sekarang caranya aja ya. Kadang-kadang di setiap masyarakat itu dia punya ciri khas yang berbeda-beda ya. Ada masyarakat yang dia benar-benar modern banget, ada masyarakat yang dia benar-benar mengutamakan unsur budaya. Nah, jadi promosi kesehatan yang tepat itu nggak cuma satu bentuk aja, tapi kita harus sesuaikan dengan kondisi masyarakatnya seperti apa. Nah, kalau kalian sudah paham dengan konsep-konsep promosi kesehatan yang seperti itu, ya, mudah-mudahan program apapun yang kalian akan buat, yang kalian akan jalankan di masyarakat itu akan diterima, akan disenangi, dan juga akan dimanfaatkan sama masyarakat. Jadi bukan cuman program yang sekali jalan gitu loh. Tapi kita kepingin program ini yang sepanjang masa tuh akan diingat dan juga dipraktekkan sama masyarakat. Ya, jadi harapannya akan menjadi budaya kesehatan juga untuk mereka gitu ya. Nah, itu mungkin gambaran umumnya ya tentang kesehatan masyarakat, pentingnya kesehatan masyarakat itu apa gitu ya, pentingnya promosi kesehatan itu apa, itu seperti itu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya lanjut? Ini review tapi cukup banyak juga ya materinya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, ini ya sebenarnya cuman tadi ya sudah saya tanyakan semua nih, bagaimana kondisi kesehatan masyarakat, apakah sudah sejahtera gitu ya, dan lain sebagainya, bisa dibaca sendiri. Sebenarnya tadi sudah terjawab gitu ya dari pemaparan saya tentang gambar-gambar kondisi tadi. Nah, apa itu promosi kesehatan ya? Ini dari WHO atau World Health Organization, dia mengatakan health promotion is the process. Tadi ya, cara, langkah-langkah, proses, tindakan gitu ya. Yang sebenarnya itu kita proses ini akan memampukan atau membuat si masyarakat atau seseorang itu bisa berdaya gitu ya. Dia bisa mempertahankan kondisi kesehatannya sendiri tanpa orang lain mesti menjaganya gitu. Jadi kita harapkan di sini si masyarakat ataupun individu gitu ya, dia bisa mandiri ya. Jadi enabling people, membuat orang itu bisa atau mampu untuk meningkatkan kontrolnya atau meningkatkan kemampuannya untuk membentuk si kesehatan itu tadi gitu ya, atau bisa sampai meningkatkan kesehatannya. Nah, itu yang dinamakan promosi kesehatan. Kalau kalian sudah bisa membuat orang lain mampu, berarti kalian sudah bisa dikatakan sebagai promotor kesehatan gitu. Jadi kita tuh bisa mengajarkan caranya seperti apa, kita bisa memperkenalkan tadi ya, orang yang tadinya nggak tahu tentang secara detail apa sih diare itu, kita kasih informasi sehingga dia bisa tahu gitu ya, itu termasuk langkah-langkah dari promosi kesehatan. Orang yang tadinya nggak bisa membedakan mana air yang sehat untuk dikonsumsi, mana yang enggak gitu ya. Setelah kita kasih informasi, kita kasih tahu gimana caranya menjernihkan air ya, sehingga air itu bisa lebih sehat, itu juga merupakan bentuk dari promosi kesehatan. Jadi, kalau kita memberikan sesuatu ya, baik itu pengetahuan, kemudian mengubah persepsi, misalnya mengubah pandangan, ataupun membentuk perilaku mereka sehingga dia lebih sehat, nah itu sudah masuk sebagai bentuk-bentuk dari promosi kesehatan. Ya, ini yang dikatakan oleh WHO tahun 90 ya. Nah, ini sebenarnya kata saya sendiri ya. Jadi setelah saya membaca-baca buku, membaca literatur, sebenarnya tujuan promosi kesehatan itu kita bisa rangkum atau kita bisa singkat gitu ya, jadi 3C. 3C itu apa sih? Ya, jadi promosi kesehatan itu dia change, create, and continue. Apa yang di-change, apa yang diubah gitu ya. Yang diubah itu ya tadi, kalau punya pandangan yang keliru atau perilaku yang kurang tepat, perilaku yang kurang sehat, kita ubah ya. Kita rubah perilaku-perilaku yang kurang baik tadi yang memang diterapkan sama masyarakat. Itu yang perlu kita change gitu ya. Setelah kita ubah, kita bentuk sesuatu yang baru yang tadinya lebih sehat. Ya, bisa mulai dari pengetahuan, mulai dari persepsi gitu ya, bisa mulai dari perilaku yang lebih sehat juga. Ini yang harus kita bentuk gitu ya, baik setiap individu, setiap keluarga ataupun setiap masyarakat. Nah, yang terakhir, ketika kita sudah mengubah dan membuat, kita harus
meyakinkan masyarakat atau sasaran kita untuk melakukan si perilaku yang sudah terbentuk baik tadi untuk dilakukan sepanjang masa gitu ya. Jadi harus continue, bukan cuman ketika awal-awal aja gitu ya, atau ketika kita membantu mereka untuk membuat si perilakunya tadi. Ketika kita sudah pergi misalnya ya, atau kita nggak berada di sekitar mereka, mereka meninggalkan ya, mereka nggak menerapkan lagi. Nah itu tidak bisa seperti itu ya. Kalau bisa masyarakat itu bisa menjalankan perilaku ini, baik itu juga bisa diwariskan gitu ya ke anak-anaknya. Yang tadinya dia sudah dapat informasi, nah kemarin mama dikasih tahu nih gimana caranya cuci tangan yang benar. Nah kamu pun harus belajar gimana caranya cuci tangan yang benar. Jadi kita bisa mengkontinyukan ya perilaku yang ini tadi untuk bisa dipertahankan hingga sepanjang masa gitu. Nah, jadi sebenarnya tujuan promosi kesehatan itu ada 3C ini ya, kalau saya bisa rumuskan gitu. Jadi mengubah, membuat, dan juga melanjutkan. Ya, melanjutkan perilaku yang sehat itu tadi. Nah, ini sebenarnya materi di dasar Promkes ya. Tapi saya rasa perlu diingatkan lagi ya. Jadi kalau promosi kesehatan tadi kan sebenarnya membuat orang itu mampu untuk mengontrol ataupun bisa menangkis gitu ya hal-hal yang bisa membuat kesehatannya itu jadi buruk gitu. Nah, ini merupakan 5 tingkatan dari pencegahan penyakit ya. Gimana caranya seseorang itu supaya dia bisa nggak mendapatkan apa ya hasil yang buruk gitu ya dari sebuah mungkin penyakit ataupun perilaku dia yang kurang sehat tadi. Nah, itu di 5 tingkatan ini ya. Ini diperkenalkan oleh Liefel dan Clark. Ada yang masih ingat nggak? Apa itu health promotion, apa itu specific protection gitu ya. Early diagnostic and prompt treatment, disability limitation, sama rehabilitation. Ada nggak yang paham? Mungkin saya tunjuk kali ya. Karena sebenarnya harusnya sih sudah tahu dan sudah paham karena ini sudah pernah dijelaskan. Coba deh untuk siapa ya? Reski Aprilia. Health promotion itu apa sih? Tindakan yang seperti apa sih? Pencegahan yang kayak gimana sih? Contohnya ya, Bu. Apa? Contohnya. Bisa contoh, bisa pengertian. Health promotion itu kayak memberikan informasi tentang kesehatan. Contohnya tuh seperti penyuluhan gitu. Health, ini kan kaitannya dengan 5 level pencegahan ya. Health promotion itu upaya untuk mencegah penyakit yang diberikan ke sasarannya siapa? Sasaran promotion itu siapa sih? Populasi yang sehat. Populasi yang sehat, oke. Ya, jadi populasi ataupun individu yang dia belum terkena apa ya penyakit apapun gitu ya, yang kondisinya itu sekarang tuh sehat. Nah, bahkan dari komunitas atau masyarakat yang sehat pun juga harus mempertahankan derajat kesehatannya gitu ya. Benar tadi yang dikatakan sama temannya bahwa health promotion itu sasarannya adalah orang-orang yang sehat ya. Siapapun itu dari umur mungkin anak-anak kah, balita kah, bayi kah, sampai ke lansia kah gitu ya. Kalau dia kondisinya masih sehat dan dia ingin mencegah penyakit ya, itu kita memberikan health promotion namanya upayanya gitu ya. Oke, bagus berarti masih ingat. Nah, kalau specific protection Dini Tripuspita, apa tuh specific protection gitu? Specific protection itu merupakan sebuah perlindungan khusus yang ditujukan kepada kelompok yang beresiko terkena paparan suatu penyakit seperti program seperti dilakukannya program imunisasi. Oke, benar ya. Berarti masih inget ya, bagus dong ya. Berarti nggak ini ya, nggak percuma ya kemarin ngasih materi-materinya di 2 semester itu. Jadi benar tadi dikatakan sama Dini ya, specific protection adalah langkah pencegahan ketika seseorang itu dia sudah punya faktor risikonya gitu, atau dia mempunyai kondisi di mana orang-orang ini yang
mungkin mudah terkena sih beberapa penyakit tertentu ya. Misalnya tadi langkah dari specific protection adalah dengan imunisasi. Bayi baru lahir ya, itu akan diberikan yang namanya imunisasi ya, polio misalnya. Karena kenapa? Ya bayi kondisinya dia masih rentan ya. Kemudian juga dalam kondisi yang istilahnya pertumbuhan tulangnya itu ataupun juga kekebalan tubuhnya itu masih belum bisa menangkis yang namanya penyakit polio itu tadi, sehingga perlu diberikan imunitas tambahan ya. Itulah dengan yang namanya imunisasi ya. Misalnya kita kembalikan misalnya ke COVID ya. Specific protection-nya seperti apa? Kan kita tahu nih faktor risikonya ya, orang-orang yang punya comorbid ya. Comorbid itu enggak? Penyakit penyerta. Ya, penyakit penyerta seperti golongan PTM sih sebenarnya, penyakit tidak menular, diabetes, orang-orang yang kena hipertensi, yang umurnya sudah lansia, ya, ataupun yang punya penyakit lainnya gitu ya, DMK, ginjal dan lain sebagainya, itu apalagi yang menyerang ke paru-paru ya, itu harus memiliki spesifik atau diberikan specific protection. Specific protection-nya seperti apa? Ya dia kalau bisa sih jangan terlalu sering keluar gitu ya, harus makan makanan yang sehat, minum vitamin kalau perlu gitu ya, supaya memang kondisinya tadi tuh bisa lebih prima dan si COVID ini nggak menyerang dia gitu. Mungkin kalau pakai masker bisa didobelin maskernya, lebih memperhatikan kebersihan tangannya sebelum makan ya, disemprot dulu dan lain sebagainya atau cuci tangan gitu ya. Nah, itu bisa kita katakan sebagai specific protection. Jadi orang-orang yang punya faktor risiko itu lebih melindungi dirinya dengan langkah-langkah promosi kesehatan gitu ya. Bisa apapun itu tergantung dari jenis penyakitnya ya. Nah, kemudian early diagnostic and prompt treatment. Ini coba siapa ya? M. Geza Dwi Anugrah. Lagi di mana itu? Ini Bu lagi Bu, ada yang dibeli. Okay. Ini tadi apa Bu sebelumnya Bu? Early diagnostic and prompt treatment. Itu level pencegahan yang diberikan kepada siapa? Bentar ya Bu. Oke. Kalau early diagnosis treatment itu, yaitu mencari kasus sedini mungkin. Seperti contohnya untuk mencegah itu Bu ya, dan melakukan pemeriksaan kesehatan umum secara rutin, mengawasi selektif terhadap penyakit tertentu Bu. Oke. Jadi bisa dikatakan ya, kalau early diagnostic and prompt treatment ini, kalau menurut Geza, itu dilakukan tindakan pencegahannya kepada orang-orang ataupun kelompok masyarakat yang dia sebenarnya sudah merasa ada gejala-gejala penyakit nih, ya. Misalnya sekarang kayaknya sering bersin-bersin ya, ataupun sudah mulai gatal-gatal nih tenggorokan. Nah itu sebenarnya sudah bisa kita lakukan apa ya? Kalau kita sudah ngerasa ada gejalanya itu sebenarnya sudah bisa didiagnostik. Oh kayaknya saya bentar lagi mau kena batuk pilek nih misalnya gitu ya. Nah, prompt treatment-nya seperti apa atau treatment yang memang sesuai itu seperti apa ya? Saya bisa misalkan membeli obat di warung gitu ya. Beli obat batuk jangan sampai yang tadi gatal-gatal ini bisa benar-benar jadi parah apalagi di situasi Covid seperti ini gitu. Nah, ini untuk yang level ketiga itu akan berbeda dengan level sebelumnya ya. Health promotion dan specific protection itu ditujukan untuk kelompok masyarakat yang dia kondisinya masih sehat ya. Nggak ada ngerasa gejala-gejala atau apapun. Nah, mulai dari early diagnostic ke rehabilitation itu untuk yang memang kayaknya sih bibit penyakitnya tuh udah masuk ya, agennya tuh udah masuk agen penyakitnya. Sehingga dia sudah merasakan gejala gitu ya. Kalau early diagnostic berarti penyakitnya itu belum sampai menimbulkan kondisi yang lebih parah gitu. Baru awal-awal ya, baru istilahnya masa inkubasi gitulah ya, ngerasain sedikit-sedikit gejalanya. Nah, ini perlu cepat ditanganin. Ya, pencegahannya apa? Supaya si penyakitnya tadi nggak tambah parah.
supaya yang misalnya dia bisa sembuh lewat obat warung aja gitu ya. Nah, itu harus dilakukan, jangan sampai dia harus dirawat gitu. Nah, itulah sebenarnya di level yang ketiga ini, ya, early diagnostic and prompt treatment. Nah, kemudian yang lebih jauhnya lagi ya, disability limitation. Kalau disability limitation ini ya, dia sebenarnya orangnya itu sudah mendapatkan perawatan yang memang lebih intensif. Jadi kalau misalnya dia sakit itu dia sudah dirawat di rumah sakit, dia sudah berobat jalan gitu ya. Istilahnya sudah terkonfirmasi penyakitnya dan itu istilahnya pencegahannya tuh apa? Supaya dia nggak dapet komplikasi dari penyakitnya itu tadi. Nah, makanya kita lakukan pencegahan yang sifatnya disability limitation. Jadi kita membatasi sakitnya itu cuma sampai separah ini aja. Jangan sampai dia jadi lebih parah gitu. Nah, tapi kalau di yang nomor 4 ini dia sudah ada tindakan medis yang dia terima gitu ya dari profesional. Nah, yang terakhir itu rehabilitation ya. Ini sebenarnya sudah masuk ke tahap dia sebenarnya udah sehat kembali gitu ya dari kondisi disability limitation. Tadi kan dia kondisinya sudah dapat penanganan ya dari tenaga kesehatan, mungkin dia sudah ada dirawat. Tahap rehabilitation ini dia sudah keluar gitu ya, sudah nggak dapat perawatan lagi, tapi karena dia istilahnya si penyakit ini kadang-kadang menimbulkan bekas ya. Menimbulkan bekas itu seperti ini, misalnya orang yang terkena diabetes mellitus deh. Dia awalnya dirawat ya, sudah sehat, kembali ke rumah. Nah, dia masuk tahap rehabilitation. Rehabilitation itu jangan diartikan dia ketergantungan obat dan lain sebagainya ya, enggak seperti itu, bukan nabza ya, bukan arahnya ke situ. Tapi gimana caranya pemeliharaan orang yang punya status kesehatan yang mungkin udah nggak seoptimal dulu lagi gitu ya karena penyakitnya, tapi dia tetap bisa berkualitas kesehatannya, tetap berkualitas hidupnya gitu ya. Nah, itu kita lakukan upaya yang namanya rehabilitation. Jadi kalau tadinya dia sudah nggak intensif dapat perawatan dari tenaga kesehatan, paling tidak di tahap rehabilitation dia reguler minum obat. Nah, jadi kayak orang DM mungkin dia perlu suntik insulin misalnya gitu ya setiap berapa hari sekali, ya dia lakukan itu. Itu merupakan tahap rehabilitation. Jadi dia menjaga supaya dia nggak kolaps lagi, dia nggak sakit sampai dirawat lagi gitu. Nah, itu merupakan bentuk upaya dari rehabilitation. Ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Terkait dengan 5 level pencegahan ini tadi. Ini merupakan unsur yang perlu dipahami ya. Jadi setiap kegiatan ataupun program kesehatan masyarakat, khususnya promosi kesehatan, itu akan diarahkan entah itu ke health promotion, specific protection, atau sampai ke rehabilitation. Jadi kita harus mengenali kelompoknya dulu, dia kelompok apa nih, sehingga kita bisa menyasar ataupun merancang program ya sesuai dengan tadi batasan-batasan level ini tadi gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mudah-mudahan di luar kepala ya. Kayaknya sih sudah paham semua ya, tinggal diingatin lagi aja. Jadi nanti supaya lebih matang. Ya, supaya lebih matang ilmunya ya. Oke. Nah, ini sebenarnya menceritakan ya, slide ini tentang awal perkembangan Promkes ya. Gimana pemikiran tentang Promkes itu bisa muncul. Nah, ini awalnya ya. Dia berawal dari Ottawa Charter ya. Tahun 1986, di mana hasil dari Piagam Ottawa itu menghasilkan 3 strategi dasar dari promosi kesehatan adalah enable tadi, mediate, dan advocate. Ya, enable berarti kita bisa mengajarkan kepada masyarakat gimana caranya untuk hidup sehat ya. Jadi dari segi keterampilan gitu, ya itu mengenable orang berarti. Kemudian memediate, jadi kita menjadi perantara. Ya, perantara apa? Perantara untuk memberikan ilmu-ilmu ataupun pengetahuan ya terkait dengan kesehatan kepada masyarakat. Jadi kita kayak menjadi fasilitator gitu ya. Gimana caranya masyarakat bisa tercerahkan, bisa pandangannya itu berubah ya sehingga dia lebih sehat. Nah, itu kita memediasi istilahnya gitu ya, menjadi fasilitator dan mengadvocate. Siapa yang kita advocate? Ya tentunya orang-orang yang punya atau stakeholder yang punya kekuatan untuk mengubah masyarakat ya. Kadang-kadang nggak cuman butuh gerakan masyarakat aja sih ya, atau
nggak cuman butuh kita ngajarin masyarakat aja. Terkadang masyarakat tuh perlu diyakinkan. Diyakinkannya tuh kayak gimana? Kalau petinggi-petinggi daerahnya ya. Misalnya kalau masyarakat tuh ada yang namanya ketua adat, ada apalagi kepala desa, perangkat desa. Nah, kalau kita bisa meyakinkan perangkat desanya untuk mengajak warganya gitu ya, menerapkan hidup sehat, saya rasa masyarakat pun akan lebih cepat perubahannya gitu. Ya. Jadi bukan cuma kita aja yang berkoar-koar, tapi kita perlu juga dukungan dari kebijakan, dari yang memiliki apa ya, dari pemerintah setempat gitu ya, baik itu juga dari pemerintah daerah untuk mempercepat proses perubahan di masyarakat. Nah, kalau sudah keluar peraturan setiap Jumat itu di setiap desa harus ada yang namanya senam dulu 10 menit. Kalau yang ngomong itu gubernur dibandingkan dengan kita ya, cuma tenaga kesehatan, kira-kira lebih efeknya lebih besar yang mana? Kalau ada anjuran ya dari gubernur, kalau enggak bagi apa ya, kepala keluarga yang tidak melaksanakan senam sehat akan didenda misalnya 10.000 satu kakak. Nah, itu sudah ada efek tuh. Kalau dia nggak lakukan, ya dia kena dendanya tadi. Nah, jadi kalau ada peraturan-peraturan, anjuran-anjuran, itu akan lebih cepat perubahannya di masyarakat. Jadi masyarakat tuh lebih ngeh gitu ya, dibandingkan cuma sekedar kita yang memberitahukan ya. Jadi perlu ada diadvokasi namanya ya, nanti kalian akan belajar gimana caranya gitu ya di mata kuliah selanjutnya. Nah, untuk 5 area kunci ya, di sini kalau kalian lihat ya, di gambar ini adalah emblem dari promosi kesehatan ya. Itu di tengahnya tuh yang bulat ada enable, mediate, sama advocate. Nah, 5 area kuncinya itu akan melingkupi dari strategi tadi ya. Jadi strategi ini bisa diterapkan di 5 area kunci ini ya. Jadi yang pertama dia membangun healthy public policy. Jadi kebijakan publik yang arahnya ke kesehatan ya. Nah, itu tadi sebenarnya di advocate itu tadi ya. Itu termasuk di area kunci yang pertama. Kemudian yang kedua ada area kunci membentuk lingkungan yang suportif, lingkungan yang mendukung ya. Jadi kalau misalkan tadi ya dari perangkat desa, kemudian dari sumber daya yang ada itu mendukung untuk terbentuknya perilaku sehat, ya pasti akan lebih mudah gitu ya, perilakunya itu akan terbentuk. Nah, kemudian area yang ketiga develop personal skills tadi ya, yang enable. Kita memampukan orang untuk hidup sehat itu seperti apa? Membantu mereka mempunyai keterampilan untuk memilih menu makan yang sehat untuk anak tuh kayak gimana. Nah, itu sudah masuk ke area kunci yang ini ya, develop personal skills, kemudian strengthen community action. Ini juga merupakan gerakan masyarakat ya. Jadi setelah kita menyasar ke individu ya, lewat personal skills, kita juga menguatkan gerakan masyarakat gitu. Kita mendorong masyarakat supaya dia bisa bergerak ya ke arah yang lebih sehat. Dan yang terakhir area kuncinya itu ada namanya reorient health service. Jadi selain kita menyasar ke masyarakat, kita pun juga harus meyakinkan bahwa layanan kesehatan kita yaitu sudah istilahnya sudah sejalan dengan yang namanya promosi kesehatan untuk pencegahan gitu. Karena kalau sampai sekarang sih sebenarnya pandangan yang masih muncul di masyarakat, baik itu juga tenaga kesehatan gitu ya, adalah perilaku sakit. Benar nggak sih? Perilaku sakit itu apa? Perilaku sakit itu biasanya orang-orang itu akan bergerak mencari layanan kesehatan ketika dia memang sudah sakit aja. Nah, makanya kita perlu mengorientasikan lagi, istilah itu meluruskan jalannya gitu ya, bahwa pelayanan kesehatan itu harusnya dimulai dari pencegahan. Jangan sampai masyarakat sakit. Karena kenapa? Ketika orang itu sudah sakit baru dia ke tenaga kesehatan, akan banyak sumber daya yang terbuang, ya. Dia akan sulit untuk dapat kondisi yang optimal ya, waktunya terbuang, nggak bisa kerja, nggak dapat pendapatan, kemudian dia harus mengeluarkan uang untuk dapat kesehatan yang baik itu lagi tadi gitu ya, itu akan membutuhkan sangat banyak pengorbanan, sehingga kita harus berpikir gimana caranya program-program itu diarahkan sudah mulai dari pencegahan ya, preventif promotif, baru kalau misalkan memang sudah preventif promotif takdirnya memang dia harus sakit gitu ya,
akan dilanjutkan ke kuratif dan rehabilitatif. Nah, seperti itu ya. Kalau sekarang rasanya sih masih pandangan paradigma sakit ya, bukan paradigma sehat. Nah, itu yang kita harus ubah ya, yang ada di masyarakat. Nah, ini mungkin perlu disosialisasikan ya, karena nggak semua orang tahu gitu ya, apa sih hasil dari Global Conference on Health Promotion di Shanghai ya. Jadi konferensi promosi kesehatan global. Jadi promosi kesehatan ini tahun 2016 sudah ke-9 kali ya. Jadi maksudnya di sini setiap negara di dunia itu sudah sadar sebenarnya perlu yang namanya health promotion gitu ya. Caranya seperti apa? Kita bisa membentuk promosi kesehatan yang baik dengan 3 pilar ya, atau 3 strategi. Ada good governance, kemudian healthy cities, dan health literacy. Good governance itu tadi ya, yang unsur kebijakan, unsur peraturan dibuat atau diarahkan untuk mendukung yang namanya preventif promotif gitu. Nah, itu gimana caranya kita bisa membentuk yang namanya good governance. Kemudian healthy cities. Healthy cities ini berarti membentuk masyarakat yang memang peduli dengan kesehatan. Nah, itu pilar yang kedua ya. Gimana masyarakat itu dia bisa concern untuk menciptakan derajat kesehatan yang baik. Itu seperti apa ya. Sedangkan nomor 3 yaitu kaitannya dengan pengetahuan. Jadi harapannya kan sekarang ini dengan teknologi yang ada gitu ya, seseorang itu sangat mudah sekali mendapatkan informasi yang mungkin validitasnya tuh nggak teruji, benar nggak? Kayak pesan berantai gitu ya, dari WA dikirim gitu ya ke banyak orang. Padahal informasi tadi kalau kita cek ternyata dia nggak benar. Ternyata dia nggak benar ya. Nah, itu diperlukan yang namanya health literacy. Health literacy itu berarti kita mencerdaskan masyarakat supaya dia bisa memilih mana sih informasi kesehatan yang memang benar, mana sih yang enggak. Misalnya aja ya, pas awal-awal COVID kemarin ya, masyarakat kita dihebohkan dengan ada sebuah pesan berantai yang dia bilang kalau ingin terhindar dari COVID gitu ya. Jadi ada ceritanya masyarakat di Bangka gitu ya. Si wanita ini dia melahirkan anak yang bisa langsung ngomong. Pernah nggak dapat informasi itu? Dapat pesan itu ya. Jadi bisa langsung ngomong dan dia bilang kalau mau selamat dari wabah COVID ini, rebuslah telur ayam. Pokoknya di bawah jam 12 malam dan itu harus dimakan oleh semua anggota keluarga. Katanya gitu ya. Jadi ada salah satunya masuk ke saya, terus saya ya jadinya karena kita tahu kan gitu, jadi kita bisa memilih kan mana informasi yang kira-kira memang valid benar, mana yang enggak. Kalau saya mikirnya, oh kenapa? Apakah ini mungkin orang itu lagi lapar kali ya tengah malam, terus dia ya jadinya sugestinya seperti itu. Jadi tapi ada aja orang yang health literacy-nya itu rendah, dia mengikuti gitu anjuran itu. Nah, itu yang kita ciptakan masyarakat yang bisa memilah dan memilih mana informasi yang benar, mana yang enggak gitu ya. Sama kayak kalau mau kurus ya, salah satu tips dietnya oleh orang-orang gitu ya, banyak yang bilang minum aja air lemon. Tapi air lemonnya itu diseduh dengan air panas. Karena air panas itu bisa melunturkan lemak. Ada nggak yang percaya itu? Pernah nggak dipraktekin? Kalau yang mau kurus biasanya pernah lah ya mencoba tips ini ya. Tapi kalau dari segi orang nutrisi nih, orang gizi menilainya, loh kan di lemon itu banyak kandungan vitamin C-nya ya. Vitamin C-nya itu sebenarnya bagus untuk kesehatan. Tapi ketika dia diseduh dengan air panas, apalagi atau air hangat gitu ya, vitamin C kan sifatnya mudah menguap ya. Ya jadi ketika sudah diseduh dengan air panas, vitamin C-nya tadi hilang ya cuman tinggal asamnya doang. Jadi sebenarnya nggak ada manfaatnya. Ya, jadinya tuh lebih rendah gitu manfaat si air lemon tadi ketika dia diseduh dengan air panas dibandingkan dengan air mungkin yang sedang suhunya biasa gitu ya atau air dingin. Dia bisa menjaga si vitamin C-nya itu tadi. Nah, ketika orang nggak punya pengetahuan yang cukup, ya health literacy yang baik, dia akan mudah termakan hal-hal yang seperti itu.
Nah, kita harus menerapkan 3 pilar ini ya dalam menerapkan promosi kesehatan ya, karena itu akan mendukung keberhasilan dari ataupun mendukung tercapainya tadi status kesehatan orang yang baik gitu ya, atau masyarakat yang baik. Nah, ini juga kalau ini merupakan apa ya, target ya, SDGs namanya. Ada yang tahu SDGs itu apa? Ini di bawah ya, di bawah sebelah kanan nih, Sustainable Development Goals. Kalau dulunya tuh ada MDGs ya. MDGs itu cuman berapa poin dia. SDGs ini dia lebih kompleks dan dia juga mengikutsertakan faktor lingkungan, faktor sosial gitu ya. Kemudian sumber daya alam, sumber daya yang tidak bisa diterbarukan itu masuk ke dalam goals-goalsnya ini. Jadi dia ada 17 goals ya, silahkan nanti dibaca sendiri. Dan ini merupakan fokus dari program-program kesehatan yang ada di seluruh dunia. Bisa diarahkan pertama misalnya ya ke no poverty. Jadi kita bisa menyejahterakan orang gitu ya dari segi istilahnya kalau bisa program-program kesehatan itu diarahkan untuk menyejahterakan seluruh masyarakat. Zero hunger, berarti program kesehatan itu ditujukan untuk mencegah yang namanya wabah kelaparan misalnya seperti itu dan lain sebagainya sampai 17. Nah, jadi kalian perlu pahami juga. Jadi nanti ketika membuat sebuah program, itu kita bisa mengarahkan ke 17 poin ini atau ke SDGs ini ya, Sustainable Development Goal. Silahkan kalian nanti baca gitu ya. Mungkin waktunya kalau mau dijelasin sekarang nggak cukup ya. Nah, kira-kira bingung atau seperti apa untuk mempelajari dasar? Ini sebenarnya rekaman ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Terkait dengan tadi materi, bukan materi ya, jadinya review aja sebenarnya ya. Tapi mungkin dari materi tadi akan beberapa yang saya jadikan soal di UTS ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Cukup ya. Saya harapkan apa yang sudah dijelaskan tadi, kemudian apa yang sudah kita sepakati tadi, bisa kita terapkan gitu ya dalam 2 bulan ini ya di SP. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa maksimal ya, untuk kalian bisa dapat nilainya gitu ya. Jadi saya harapkan juga usaha kalian juga akan lebih bagus lagi ya. Apalagi kalau kita sudah ini mungkin tahun yang kedua gitu ya, sudah tahu nih cara saya ngajar, cara bisa ngajar, cara Pak Amin ngajar itu seperti apa, bisa lebih dipahami. Nah, kira-kira ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kayaknya ini nggak direkam ya. Jadi saya coba hubungi pihak IT, tapi nanti PowerPoint-nya saya lampirkan di e-learning. Jadi bahannya kan saya lampirkan aja, tapi rekaman perkuliahannya nggak bisa. Jadi nanti kodiknya Media ya kirimkan hasil screenshot perkuliahan kita hari ini akan saya lampirkan juga sebagai bukti perkuliahan. Untuk materinya nanti bisa di-download aja di e-learning ya. Bagi yang belum absen silakan absen, masih ada sekitar 20 menit lagi sebelum mata kuliahnya selesai ya. Kita akan lanjutkan perkuliahannya besok ya via e-learning, nanti akan ada video yang saya lampirkan di situ. Seperti biasa silakan kalian tonton, kalau ada tugasnya silakan dibuat ya. Mungkin itu aja. Maaf kalau misalkan ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan ya.